adalah wiring diagram untuk kontrol piston sequence A min, B min, A plus dan B plus, C min, C plus dengan double solenoid menggunakan kontrol PLC. Oke, di sini tertera tabel warna sambungan kabel. Jika berwarna merah ini adalah tanda sambungan untuk power dari power supply plus 24 volt ke input ke masing-masing input yang terdiri dari tombol start, limit switch S1 sampai S6. Kemudian untuk outputnya ini masuk ke COM ini adalah plus, ini akan terpisah dari untuk 10.0 sampai 10.04. Ini nanti terbagi. Kemudian untuk kabel hitam ini menandakan ini akan tersambung ke 0 volt. Untuk sisi inputnya ini tersambung ke COM untuk sisi inputnya, dan outputnya ini tersambung ke masing-masing kutub negatif dari solenoid valve-nya. Kemudian ini ada untuk kabel lain ini dari jingga kuning, hijau muda, hijau sampai violet. Ini adalah masing-masing kabel warna kabel untuk output ke solenoidnya. Ini untuk warna jingga ini untuk alamat 10.00 ini tersambung ke Y1. Warna kuning untuk alamat 10.01 ke solenoid Y3. Kemudian untuk kabel warna hijau muda untuk alamat output 10.02 yang akan tersambung ke solenoid Y4 dan Y2, karena ini pergerakannya ini akan bergerak secara bersamaan. Kemudian warna hijau untuk 10.03 ke Y5. Terakhir kabel ungu untuk sambungan PLC dengan alamat 10.04 dengan solenoid Y6. Masing-masing posisi dari piston A, B, dan C ini maju semua, karena ini berjudul sequence ini A min, B min, dan ini C min, karena ini masing-masing piston ini bergerak mundur terlebih dahulu. Karena ini posisi untuk S2, S4, dan S6 ini tersentuh oleh ujungnya piston, maka ini keadaannya menjadi normally close. Nanti saat simulasi ini bisa saja berubah menjadi berkondisi NO. Sedangkan untuk S1, S3, dan S5 ini keadaan awalnya ini normally open, karena S1, S3, dan S5 ini tidak tersentuh oleh ujungnya masing-masing piston ini. Nanti ketika piston ini bergerak mundur, otomatis baik S1, S3, atau S5 ini akan berubah kondisi menjadi NC. Nanti kita lihat simulasinya nanti. Dan ini adalah valve 4/2. Ini ada nomor alamatnya. Ini satu, ini untuk sumber dari kompresor. Oh ya, ini warna biru ini adalah input dari kompresor. Ini jadi ini udara tekanan masuk. Maka contohnya ini untuk piston C dari kompresor masuk ke alamat 1,
kemudian ini masuk kedua, ini karena bersilangan otomatis ini akan menyambung ke piston C. Logikanya ini bila 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 selang ini berwarna biru, maka ini di sisi sini terisi angin dan di sisi sini terhimpit, maka ini adalah output anginnya bersilangan, maka ini mengalir ke sucker. Faktanya sebenarnya ada beberapa PLC yang mempunyai power supply, namun terkadang tidak bisa mengakomodir banyaknya input dan output yang dibutuhkan. Oleh karena itu power supply eksternal ini dibutuhkan. Oke, sekian untuk sesi memahami wiring diagram ini. Mari kita melangkah ke sesi simulasi. Sekarang kita masuk ke sesi simulasi untuk mengetahui cara kerja rangkaiannya. Sebelum simulasi, saya akan sedikit review. Ini maksudnya apa ini? Nah, ini coil dengan alamat 0.0 sampai 0.06 ini anggap saja adalah alamat input yang masuk ke PLC. Ini alamat inputnya. Kemudian ini ada kontak dengan alamat 10.00 sampai 10.04 ini anggap saja adalah alamat outputnya. Ini tentunya ini untuk alamat inputnya ini tersambung ke tombol start dan limit switch. Kemudian untuk alamat outputnya ini tersambung ke masing-masing solenoid yang nantinya ini menggerakkan valve. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat. Ini pertama, pistonnya ini standby bergerak maju. Cara kerjanya ini bermula ketika tombol start ditekan. Ini pistonnya ini yang maju ini menyentuh limit switch S2, S4 dan S6. Otomatis di ladder diagramnya ini standby NC. Oke, ini menyebabkan coil 10.00 ini menyala. Ini akan menyalakan solenoid Y1. Menyebabkan piston A bergerak mundur. Ini 10.00 ini sekaligus memberi jalan untuk coil 10.01, dan ini S1 nya ini tersentuh oleh ujungnya piston. Ini menyebabkan piston B bergerak mundur juga, yang digerakkan oleh solenoid Y3.
Selanjutnya S S3 tersentuh sehingga menyebabkan koil 10.02 ini menyala. Kemudian kontak 10.02 ini yang merupakan alamat outputnya PLC ini mengakibatkan solenoid Y2 dan Y4 menyala, sekaligus memutus aliran listrik untuk Y1 dan Y3, sehingga piston A dan B bergerak maju. Kemudian ini ada kontak 10.02 di rung yang ada koil 10.03 ini. Ini karena S4 ini standby ya. Standby kembali. Ini mengakibatkan koil 10.03 ini aktif. Mengakibatkan piston C bergerak mundur. Nah, posisi S5 ini tersentuh. Ini mengakibatkan aliran untuk koil 10.02 dan 10.03 ini terputus. Sehingga solenoid Y2, Y4 dan Y5 ini non aktif. Nah, giliran solenoid Y6 ini menyala, mengakibatkan piston C bergerak maju kembali. Oke, kita play kembali secara keseluruhan. Oke, kalau rasanya ini kecepatan kita setting ke 50. Demikian sesi simulasi rangkaian ini telah saya review. Terima kasih telah menonton.